Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih, di balik hal yang super simple kayak nyalain lampu, ada sebuah keajaiban yang terjadi setiap hari? Nah, hari ini kita bakal menelusuri perjalanan luar biasa dari kelistrikan. Pertanyaannya sederhana banget kan? Cukup tekan satu saklar, klik, dan ruangan langsung terang benderang. Tapi, apa yang sesungguhnya terjadi di antara momen jari Anda menekan saklar sampai lampu itu menyala? Ini dia misteri yang kita hadapi tiap hari tanpa kita sadari. Oke, kita bakal bongkar ceritanya. Ini bukan cuma soal kabel atau sirkuit, tapi ini adalah sebuah kisah perjalanan epik yang panjangnya ribuan tahun. Dan uniknya, kita akan mulai cerita ini dari bagian akhirnya, yaitu dari jaringan listrik modern yang sampai ke rumah Anda sekarang. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat, apa yang terjadi di jaringan listrik modern? Ini bukan sekedar sistem biasa, tapi ini tuh kayak sebuah tarian rekayasa yang presisi banget, yang anterin listrik dari tempat yang mungkin ratusan kilometer jauhnya, langsung kecolokan di rumah kita. Perjalanannya itu bisa dibilang punya 4 tahap utama. Pertama, dimulai di pembangkit listrik, tempat energi alam kayak uap, air, atau angin diubah jadi listrik. Terus, listrik ini dikirim dalam perjalanan jauh melintasi negeri, sampai di gardu induk untuk diatur, dan akhirnya disebarin ke tiap rumah dan pabrik. Nah, lihat angka ini. Gila kan? 500.000 volt. Jadi, biar listrik bisa menempuh perjalanan super jauh tanpa kehilangan banyak energi di jalan, tegangannya itu dinaikkan secara drastis sampai setinggi ini. Inilah yang bikin transmisinya efisien banget. Tentu aja, tegangan segede itu nggak bisa langsung masuk rumah kita. Bisa-bisa semua barang elektronik meledak. Jadi, bayangin energi raksasa ini dijinakkan lewat serangkaian trafo di gardu induk sampai akhirnya tiba di rumah kita dengan tegangan aman 220 volt yang siap dipakai buat semua peralatan kita. Oke, kita udah lihat ujung perjalanannya. Sekarang, yuk kita putar waktu mundur jauh-jauh banget ke belakang. Untuk memecahkan misteri pertamanya, sebenarnya apa sih kekuatan tak terlihat ini? Jadi, selama lebih dari 2000 tahun, listrik itu cuma dianggap kayak, hal aneh yang menarik. Semuanya berawal dari pengamatan iseng seorang filsuf Yunani, Thales, yang lihat batu ambar, dalam bahasa Yunani disebut elektron, bisa narik benda-benda kecil setelah digosok. Butuh waktu ribuan tahun sampai akhirnya William Gilbert kasih nama, dan Benjamin Franklin membuktikan kalau petir yang dahsyat itu, listrik juga. Listrik statis itu seru sih buat iseng-iseng, tapi ya nggak bisa dong buat nyalain satu kota. Jadi, tantangan berikutnya adalah gimana caranya menciptakan aliran listrik yang stabil dan bisa diandalkan. Nah, disinilah pahlawannya muncul, seorang ilmuwan Italia bernama Alessandro Volta. Di tahun 1800, dia menciptakan tumpukan volta. Ini pada dasarnya adalah baterai pertama di dunia. Ini jadi terobosan besar karena untuk pertama kalinya, manusia membuktikan kalau listrik itu bisa diciptakan dari reaksi kimia. Dan penemuannya ini keren banget, karena langsung mematahkan teori yang lagi ngetren waktu itu, yaitu teori listrik hewan. Volta membuktikan kalau listrik itu bukan kekuatan mistis dari makhluk hidup, tapi fenomena fisika murni yang bisa kita kendalikan. Ini benar-benar mengubah arah perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, jadi kita udah bisa bikin aliran listrik pakai baterai. Keren! Tapi, baterai aja nggak cukup buat ngelistrikin seluruh dunia kan? Manusia butuh cara untuk menghasilkan listrik dalam skala yang jauh lebih besar. Dan untuk tantangan ini, muncullah seorang legenda, Michael Faraday. Saking pentingnya peran dia sampai dijuluki Bapak Kelistrikan Dunia. Jadi apa sih temuannya yang paling heboh? Namanya induksi elektromagnetik. Gampangnya gini, dia menemukan cara untuk mengubah gerakan mekanis, misalnya muterin turbin, menjadi listrik. Prinsip inilah yang jadi dasar hampir semua pembangkit listrik yang kita gunakan sampai sekarang. Cuma dari satu prinsip ini loh, lahir 2 penemuan raksasa. Generator listrik yang bikin listrik dan motor listrik yang pakai listrik. Dari kipas angin di rumah kita sampai kereta listrik super cepat, semuanya itu berutang budi pada penemuan Faraday. Oke, jadi masalah pembangkitan listrik udah beres. Kita bisa bikin listrik sebanyak yang kita mau. Tapi muncul masalah baru, dan ini masalah besar. Gimana cara ngirim listrik ini ke rumah semua orang dengan efisien? Nah, tantangan inilah yang jadi panggung buat salah satu perang teknologi paling epik dalam sejarah. Di satu sudut ada sang penemu jenius Thomas Edison, dan di sudut lain ada visioner brilian Nikola Tesla. Ini dia medan perangnya, DC lawan AC. Tim Edison dengan arus arah atau DC itu oke banget buat jarak dekat. Masalahnya, kalau jaraknya jauh, energinya banyak yang kebuang di jalan.
Nah, disinilah tim Tesla dengan arus bolak-balik atau AC jadi pemenangnya. Sistem AC bisa dengan gampang diubah tegangannya jadi super efisien buat dikirim jarak jauh. Dan disitulah kita sekarang. Perjalanan panjang ini membawa kita kembali ke awal. Dari iseng-iseng gosak batu ambar di zaman Yunani kuno, sampai sekarang kita punya jaringan listrik global yang nggak kelihatan yang menghidupi dunia modern kita. Jadi, setiap kali Anda menekan saklar, ingatlah, Anda sedang menjadi bagian dari sebuah kisah yang usianya ribuan tahun. Kisah mereka benar-benar menerangi dunia kita kan? Tapi ini juga bikin kita mikir, setelah listrik kira-kira penemuan besar apa lagi ya yang bakal mengubah dunia kita lagi? Kalau melihat sejarah, bisa jadi jawabannya sudah ada di depan mata kita, tinggal menunggu untuk ditemukan.